Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnan Raoda dengan NIM 21 2020 388 620 8129. Saya dari kelas PAIB Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai materi program tindak lanjut dalam pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi program tindak lanjut dalam pembelajaran, kita harus mengetahui apa sih itu pembelajaran? Jadi, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Setiap siswa pastinya menginginkan hasil belajar yang baik dalam proses pembelajarannya. Hal tersebutlah yang menjadi tolak ukur dalam program tindak lanjut suatu proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada materi program tindak lanjut dalam pembelajaran. Pada program tindak lanjut dalam pembelajaran terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu masalah-masalah dalam belajar, dan yang kedua yaitu identifikasi peserta didik yang bermasalah, dan yang ketiga yaitu mengungkap sebab masalah belajar, dan yang keempat yaitu membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada pembahasan masalah-masalah dalam belajar. Ada beberapa jenis masalah belajar, di antaranya yaitu learning disorder atau kekacauan belajar, yaitu keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua yaitu learning dysfunction, yaitu gejala di mana proses belajar seseorang tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan panca indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga yaitu underachiever, yaitu mengacu kepada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat yaitu slow learner atau lambat belajar, yaitu siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok siswa yang lain yang memiliki taraf tingkat potensi intelektual yang sama. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu identifikasi peserta didik bermasalah. Identifikasi masalah berarti kita mengenal berbagai hal mengenai peserta didik. Identifikasi masalah perlu dilakukan oleh guru dengan tujuan yaitu mengetahui masalah-masalah yang sedang dihadapi peserta didik. Yang kedua yaitu mengetahui peserta didik yang bermasalah dan yang tidak bermasalah. Yang ketiga yaitu membantu peserta didik untuk menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu membantu peserta didik untuk mencapai harapannya dengan puas. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengungkap sebab masalah belajar. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar oleh siswa. Di antaranya yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun yang dimaksud dengan faktor intern siswa adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Dan adapun faktor ekstern siswa adalah hal-hal atau keadaan
yang datang dari diri siswa itu sendiri. Adapun menurut Kirk dan Gallagher mengungkapkan bahwa kesulitan belajar disebabkan oleh 4 faktor, di antaranya yaitu faktor kondisi fisik, faktor lingkungan, faktor motivasi dan sikap, dan faktor psikologis. Ada beberapa teknik untuk mengungkap masalah belajar, di antaranya yaitu wawancara, studi kasus, sosiometri, observasi, dan juga angket. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu membantu peserta didik mengatasi masalah belajar. Untuk mengatasi masalah belajar yang dialami peserta didik sekarang ini, maka diperlukan adanya program yang bisa membantu peserta didik mengatasi masalah belajar dalam proses pembelajarannya. Mungkin bisa seperti program perbaikan, program pengayaan, dan juga program akselerasi. Adapun yang dimaksud dengan program perbaikan yaitu program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam satu dasar kompetensi tertentu. Selanjutnya yaitu program pengayaan. Program pengayaan diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Adapun yang terakhir yaitu program akselerasi. Yang dimaksud dengan program akselerasi yaitu program yang mendukung pelaksanaan percepatan belajar bagi siswa yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Adapun selanjutnya yaitu laporan hasil penilaian dan pemanfaatannya. Menurut Sujana, laporan data hasil penilaian bukan hanya mengenai prestasi atau hasil belajar, melainkan mengenai kemajuan atau perkembangan belajar siswa di sekolah seperti motivasi belajar, disiplin, kesulitan belajar atau sikap siswa terhadap mata pelajaran. Adapun selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil penilaian. Ada beberapa pemanfaatan hasil penilaian di antaranya yaitu bagi peserta didik yaitu untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik, dan bagi guru yaitu untuk menentukan perlu tidaknya remedial bagi peserta didik, dan adapun untuk orang tua yaitu manfaatnya untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, dan bagi administrator sekolah untuk menentukan kenaikan kelas. Baiklah, saya Afnan Raoda dari kelas PAIB. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.